Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Saya di sini ingin sama-sama sharing ya, belajar bersama tentang mengenai komponen komputer, instruksi fetch dan execute. Mungkin yang di sini yang pertama kita refresh kembali ya, pengenalan komputer. Apa sih komputer itu sendiri? Komputer itu merupakan alat elektronik ya yang dapat memproses data yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara terpadu dan sistematis. Komponen utamanya terdiri dari berbagai komponen utama ya, termasuk di dalamnya ada CPU, ada RAM, GPU, hard disk, dan motherboard. Setiap komponen tersebut mempunyai peranan unik dalam menjalankan perintah komputer tersebut ya. Yang berikutnya mengenai organisasi CPU. CPU sendiri merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data, fetch data, write, menulis, dan membaca data ya. Berdasarkan instruksi-instruksi fetch, interrupt, dan lain-lain yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. Eh, Adapun struktur detail internal CPU terlihat eh, pada gambar yang tersusun dalam berbagai komponen, yaitu yang pertama ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Ya, dia tugasnya membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Lalu ini sering disebut mesin bahasa, machine language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatik dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada control unit. Tugasnya mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer tersebut ya. Yang ketiga ada register. Register itu apa sih? Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, namun eh, memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang kemudian ada general purpose. General purpose sendiri bersifat terbatas dan biasanya digunakan untuk data atau pengalaman. General purpose register dapat digunakan untuk berbagai fungsi dan oleh pemrograman sehingga bisa lebih fleksibel dan eh, membuat instruksi lebih cepat diproses. Untuk data sendiri, register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Yang ketiga, address. Register alamat menyerupai general purpose atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalaman tertentu. Yang keempat ada condition codes. Condition codes biasanya di set per bit. Condition code merupakan kode dengan kondisi sudah diperhitungkan pada instruksi program seperti jam, if, zero, namun tersebut tidak dapat di-set oleh program. Yang kedua, kontrol dan status register. Register ini digunakan untuk unit control, untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Register yang penting bagi eksekusi instruksi adalah
Apa sih yang penting bagi eksekusi instruksi tersebut? Yang pertama, program counter personal komputer atau program counter PC atau pencacah program berisi alamat instruksi yang akan diambil. Instruksi register berisi instruksi yang terakhir diambil. Memory address register berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori tersebut. Memory buffer register berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Biasanya CPU update setelah setiap instruksi fetch sehingga PC selalu melanjutkan ke instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Sebuah branch atau skip instruksi juga akan memodifikasi dari PC instruksi yang dimasukkan ke dalam di manapun. Kemudian semua desain CPU termasuk sebuah register atau set register sering dikenal sebagai program status word atau yang disingkat PSW yang berisi informasi status. PSW biasanya berisi kode kondisi ditambah informasi lainnya. Bidang umum atau flag meliputi yang pertama ada sign berisi bit tanda hasil operasi aritmatik yang terakhir bentuknya negatif atau positif. Yang kedua ada zero, di set bits hasil sama dengan 0. Yang ketiga carry, di set apabila operasi yang dihasilkan dalam carry penambahan dalam bit yang lebih tinggi atau borrow pengurangan. Bit yang lebih tinggi digunakan untuk operasi aritmatik multi-word. Yang keempat equal, di set apabila hasil logika perbandingan sama. Yang kelima overflow, identifikasi overflow aritmatika. Yang keenam interrupt enable atau disable. Ini berkaitan dengan izin terhadap interrupt. Yang ketujuh ada supervisor. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini mekanismenya. Yang keempat CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, register juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukkan atau keluaran. Kita lihat ya gambarnya. Kemudian kita memasuki CPU function. Fungsi CPU sendiri yang pertama adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu ya, sesuai alur perintah. Fungsi yang kedua adalah pandangan paling sederhana. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 3 langkah, yaitu fetch, operasi pembacaan instruksi, dan siklus pengambilan data ke memori atau register. Lebih jelasnya mungkin kita lihat di sini ya. Instruksi fetch sendiri, proses fetch melibatkan pengambilan arahan atau instruksi daripada CPU itu sendiri ya, merupakan langkah pertama dalam prosesan data komputer. Proses ini membolehkan CPU untuk memulaikan langkah seterusnya dalam menjalankan operasi. Yang kedua mungkin execute, menginterpretasikan output dan melakukan operasi yang diindikasikan atau operasi pelaksanaan instruksi. Yang ketiga ada interrupt,
Interrupt itu merupakan ketika interrupt diaktifkan atau telah terjadi simpan status proses yang sedang berjalan dan layani interupsi. Bisa kita lihat di sini gambarnya ya. Sini dari proses start dimulai, physical, exit cycle, enable interaction, ini halt ditolak ya. Merupakan gambar daripada siklus instruksi tersebut. Kemudian siklus-siklus fetch dan eksekusi. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU akan membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter dipakai untuk mengawasi instruksi yang dibaca selanjutnya. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register di dalam CPU yang dikenal sebagai instruction register. CPU menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan. Secara umum, aksi-aksi ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, CPU memori. Data dapat dipindahkan dari CPU ke memori, dari memori ke memori. CPU input atau output data dapat ke atau dunia luar dengan pemindahan antara CPU. Dan modul input output pengolahan data, CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmetik atau logik terhadap data. Eksekusi, misalnya instruksi lompat. CPU dapat membaca instruksi dari lokasi 149 yang menentukan bahwa instruksi berikutnya dibaca dari lokasi 182. CPU akan mengingat hal ini dengan menyetel program counter ke 182. Jadi pada siklus fetch berikutnya instruksi akan dibaca dari lokasi 182 bukannya 150. CPU terdiri dari akumulator untuk menyimpan data secara sementara, baik data dan instruksi panjangnya 16 bit. Format instruksi menandakan bahwa akan terdapat sejumlah 24 sama 16 opcode yang berisikan yang berlainan dengan sejumlah 212 sama dengan 4096 4K. Word memori yang dapat diamati secara langsung. Adapun diperlukan 3 buah instruksi yang dapat dijelaskan sebagai 3 siklus fetch dan 3 eksekusi. Program counter berisi 300 alamat instruksi pertama. Alamat ini dimuatkan dalam instruksi register. 4 bit pertama di dalam IR mengindikasikan bahwa akumulator akan dimuatkan 12 bit, sisanya menentukan alamat yaitu 940. PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan dalam AC. Kelima, PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. 6. Isi PC akan disimpan pada lokasi 941. Jadi siklus eksekusi untuk instruksi tertentu dapat melibatkan lebih sebuah referensi ke memori. Di samping referensi memori, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input-output untuk sembarang siklus instruksi yang diketahui. Sebagian keadaan dapat nol dan lainnya dapat lebih dari sekali. Keadaan tersebut adalah instruksi address calculation. Memorinya ke dalam CPU. Melibatkan referensi operan di dalam memori dan dapat diperoleh melalui input-output. Di dalam instruksi, operan store keluaran ke input-output.
Untuk sebagian mesin, instruksi tunggal dapat menentukan operasi yang dibentuk pada suatu vektor array dimensi satu, bilangan-bilangan, atau suatu string array dimensi satu karakter-karakter. Siklus tak langsung. Apa sih dari siklus tak langsung itu? Siklus tak langsung merupakan eksekusi sebuah instruksi yang dapat melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing memori memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat yang tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah siklus instruksi. Sini ada fetch, ya, interrupt, execute, dan indirect. Kemudian bisa kita lihat di sini aliran data siklus fetch pada saat di CPU. Di sini memori, ya, memori berjalan pada CPU. MAR, PC, control unit, MBR, IR. Sini ada address bus, data bus, dan control bus. Adapun MBR merupakan memory header dan arrange maker, IR. Kemudian aliran data siklus tak langsung kita lewati. Siklus eksekusi. Adapun instruction address calculation, yaitu mengakulasi atau menentukan alamat instruksi berikut yang akan dieksekusi, biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke dalam alamat instruksi sebelumnya. Misalkan bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori panjang 8 bit, maka tambah 2 ke alamat sebelumnya. Instruksi fetch yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memori ke CPU. Kita lanjut, ya. Faktor mungkin saja. Lanjutkan. Bisa kita lihat, ya, gambar dari brain prediction flowchart-nya seperti ini. Kemudian diagram range prediction set-nya, state-nya. Di sini Anda state, flag register, control register. Intro. Ya, mungkin kita di sini akan menjelaskan sedikit lagi tentang interrupts. Perangkat keras interrupt yang dapat diabaikan dengan menetapkan sedikit dalam sebuah topeng interupsi mendaftar topeng bit non-maximal. Kemudian
Adapun dari penjelasan materi tersebut, apa sih kaitannya antara fetch dan execute sendiri? Proses fetch dan execute adalah penting dalam pemrosesan data komputer. Ia melibatkan penggerakan arahan dan pelaksanaannya. Kedua-dua proses ini berlaku secara eh, berterusan ya semasa komputer beroperasi. Pada instruksi fetch dan proses execute itu sendiri. Bagaimana sih cara pengoptimuman penggunaan komputer sendiri? Eh, Pentingnya dalam pemahaman yang mendalam terhadap komponen eh, dan operasi komputer, yang mana pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan komponen komputer itu dengan termasuk meningkatkan ke keupayaan dan kecekapan dalam penggunaan piranti ini. Adapun kesimpulan dari materi ini, pemahaman terhadap komputer, proses fetch dan execute, eh, proses serta peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari itu amat sangatlah penting ya. Dalam era digital ini kita harus selalu berinovasi dan belajar secara terus-menerus. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sulit selagi kita masih ingin terus berupaya dan berusaha memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya, lebih kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.